Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talisa Lailatul Ikromah dengan NIM T 2019-3109. Baik, langsung saja marilah kita mulai pembahasan untuk materi atau bahan diskusi pada hari ini tentang perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan, formal dan non-formal, menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi baik atau kecerdasan intelektual dan kejiwaan peserta didik. Nah, apa sih sarana dan prasarana pendidikan itu? Pada tahun 2012, Bernawi dan Arifin berpendapat mengenai perencanaan sarana dan prasarana. Nah, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan berasal dari kata rancangan atau kerangka dari suatu yang akan dilakukan pada masa depan. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perancangan upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, daur ulang, penukaran, rekondisi, rehabilitasi, atau pembuatan peralatan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan di sini juga ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan perencanaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus dipandang sebagai integral dari usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. Dan yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada hal-hal berikut. A. Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai, serta ada penyusunan perkiraan biaya atau harga keperluan dan pengadaan. Yang B. Jenis dan bentuk tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. C. Petugas pelaksana, misalnya guru dan karyawan lain-lain. Dan yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlihat dalam perencanaan. Dan yang keempat, mengikuti pedoman. Dan yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, untuk mengadakan perencanaan kebutuhan atau alat pelajaran yang dilalui tahap-tahap tertentu, yaitu menganalisis terhadap materi pelajaran, mana yang membutuhkan atau media dalam penyampaian. Dan yang kedua, apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya perbuatan, maka harus diadakan sanksi. Harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak dalam pengadaannya. Dan yang ketiga, mengadakan inventaris terhadap alat atau media yang telah ada. Baik, cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nulatum Anuna, T 2019-3150, akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana yang pertama adalah untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Jadi, sebelum kita melakukan suatu hal, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita harus melewati proses ini, proses perencanaan. Jadi, kita harus menyusun kerangka, menyusun rencana untuk apa yang dilakukan ke depannya. Jadi, langkah-langkah yang pertama, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya itu mulai dari mana? Nah, itu kita lewati dulu. Kita lewati proses ini, proses perencanaan. Jadi kita evaluasi, kita pilah-pilah mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan di masa ke depannya, untuk menghindari kesalahan dan
kegagalan yang tidak diinginkan. Jadi dievaluasi dulu, dipilah-pilah dulu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk dilakukan ke depannya. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Jadi dalam melakukan suatu kegiatan itu tidak secara instan, harus melalui proses terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus melalui proses perencanaan dulu. Setelah proses perencanaan kita melalui pengadaan. Lah itu, dan masih banyak hal-hal yang harus dilakukan lagi. Seperti itu. Lah itu tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar dan menetapkan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dan bisa dijadikan suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi setelah melakukan sebuah perencanaan sarana dan prasarana ini, kita menyusun kerangka rencana atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu. Langkah awal, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai akhir, sehingga dapat terwujudnya tujuan yang kita inginkan, tujuan yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi setelah melakukan perencanaan sarana dan prasarana tadi, kita melakukan pengadaan. Pengadaan ini yang menyediakan alat-alat, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat berkaitan dengan jenis, spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan di sini dilakukan sebagai bentuk realisasi perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi tujuannya untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurkhadi Sohairi, NIM T 2019-3149. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 dengan topik pembahasan tata cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa cara atau metode yang dapat sekolah lakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ialah dengan cara membeli. Membeli merupakan satu cara untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana pendidikan dengan sesuai perjanjian kedua belah pihak. Contohnya adalah pembelian kertas HVS di toko buku. Yang kedua adalah produksi sendiri. Produksi sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan membuat sendiri kebutuhan yang diperlukan. Hal ini biasanya dilakukan oleh siswa, guru, maupun karyawan yang ada di lembaga tersebut. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan metode ini harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensinya dibandingkan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan metode lain. Dan biasanya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan metode ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang bersifat sederhana atau murah. Contohnya pembuatan media pembelajaran oleh guru dan pembuatan majalah dinding oleh siswa. Yang ketiga ialah penerimaan hibah. Penerimaan hibah merupakan suatu cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
dengan jalan menerima hibah atau bantuan secara sukarela dari pihak tertentu. Penerimaan hibah biasanya berasal dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ada juga yang berasal dari donatur-donatur dan juga ada juga yang berasal dari pihak swasta. Contohnya, bantuan dana pembangunan gedung sekolah oleh pemerintah. Yang keempat adalah penyewaan. Penyewaan merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik orang lain untuk kepentingan sekolah dengan cara sekolah membayarnya dengan berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Biasanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan metode ini merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat sementara atau temporer. Contohnya adalah penyewaan sound system pada acara wisuda. Yang kelima adalah peminjaman. Peminjaman merupakan suatu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik orang lain untuk kepentingan sekolah secara sukarela dengan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan metode ini juga merupakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang bersifat sementara atau temporer. Yang keenam adalah pendaur ulangan atau mendaur ulang. Pendaur ulangan merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemanfaatan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bisa digunakan untuk kepentingan sekolah. Contohnya adalah pemanfaatan limbah kayu untuk pembuatan bangun ruang dan pemanfaatan botol mineral, bekas botol mineral untuk membuat hiasan sekolah, hiasan jendela sekolah. Yang ketujuh adalah penukaran. Penukaran merupakan cara untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh instansi atau organisasi lain. Penukaran ini harus mempertimbangkan aspek saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan sarana dan prasarana yang dipertukarkan merupakan sarana yang berlebihan atau jumlahnya lebih dan sudah tidak berguna atau tidak berdaya guna di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah rekondisi atau rehabilitasi atau perbaikan. Perbaikan merupakan salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti beberapa komponen yang rusak dalam sarana dan prasarana pendidikan tersebut agar sarana dan prasarana pendidikan yang rusak tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aji Pratama, NIM T2019-3108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang di sini saya akan membahas tentang apa saja prosedur-prosedur yang akan diadakan di pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 2003 yang disempurnakan oleh Peraturan Menteri. Di sini prosedur pengadaan barang dan jasa ini ada 5. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Maksud dari menganalisis ini yakni jadi kita harus
mengecek apa yang belum ada di dalam sebuah sekolah tersebut. Misalkan bisa jadi bangku yang kurang atau gedung yang kurang, ataupun seperti laptop, barang-barang lain-lain ini, maka itu harus dikupas, dicatat dulu apa saja yang diperlukan. Nah, setelah itu diklarifikasi ini yang kedua itu ya, yang kedua diklarifikasi. Nah, jadi misalkan nih bangku kurang, nah itu nanti bangku tersebut harus melalui klarifikasi dulu. Ini kenapa kok bisa rusak misalkan, ataupun kerusakan parah. Nah, ini bisa kita bisa kita perbaiki. Namun kalau kerusakannya sudah parah, nah kita boleh meminta lagi atau meminta kepada atasan atau pemerintah. Untuk yang ketiga, membuat proposal. Nah, jadi kepala sekolah ataupun rektor itu harus membuat proposal pengajuan untuk meminta sebuah dana gitu, untuk misalkan mengirim barang prasarana ini ataupun itu. Sebagai contoh saja, yang ada di gedung tarbiyah. Nah, itu kalau ada kemarin itu dosen yang bilang kalau gedung tarbiyah itu tidak akan terbangun kalau rektornya itu tidak cekatan gitu loh. Jadi pembuatan itu harus memang dibutuhkan dan harus sangat komplit gitu loh. Harus sangat komplit. Ini kenapa kok bisa minta ini kenapa? Itu harus komplit yang akan diajukan kepada pemerintah gitu, agar pemerintah mau untuk memberikan memberikan biaya untuk membangun sebuah gedung gitu. Yang keempat yakni untuk menunggu ditinjau oleh pemerintah seperti itu. Nah, yang kelima, setelah semuanya tercapai, maka nanti itu sama pemerintah akan diberikan kepada pihak kampus atau sekolah untuk segera menggarap apa yang belum ada di kampus itu sesuai dengan proposal yang kita buat seperti itu. Nah, adapun barang dan jasa ini atau sarana dan prasarannya ini yakni ada buku. Nah, itu pasti harus ada setiap sekolah, kampus, pokok setiap madrasah itu harus ada buku. Nah, itu yang harus diperlukan yang pertama. Yang kedua yakni pengadaan alat. Nah, alat ini maksudnya apa? Alat di sini ialah seperti laptop, terus kipas angin dan lain-lain. Terus yang C, pengadaan prabot. Nah, prabot di sini seperti apa prabot itu? Ya, seperti papan tulis, seperti meja, kursi, atau alat untuk membantu kenyamanan siswa ataupun mahasiswa di dalam belajar dan pembelajaran. Untuk yang terakhir adalah bangunan. Nah, ini jika bangunan ini sudah rusak atau bocor gentengnya itu kan harus segera diperbaiki. Nah, itu sangat penting. Jadi harus ada akses untuk kenyamanan belajar dan pembelajaran agar ilmu yang didapatkan pun masuk gitu loh. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.